Mungkin kita tarik mundur dulu kali ya Mas. Dengan skema Cityscope dan juga produknya yang keren ini, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Cityscope gitu ya untuk berdiri nih? Siap. Story wise itu ada dua hal besar yang membuat kita confident untuk maju dengan Cityscope. Oke. Yang pertama, kebetulan aku S1 di Malaysia, kampusku di University Teknologi Malaysia, dan ketika di sana itu aku menjabat sebagai ketua PPI UTM, ketua Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi ketika ada kongres itu kebetulan kita mengirimkan delegasi untuk ikutan kongres ke kampus University Utara Malaysia. Jadi University Teknologi Malaysia ini posisinya ada di Johor, perbatasan Malaysia dan Singapura. Sedangkan University Utara Malaysia ini posisinya ada di Kedah, perbatasan Malaysia dan Thailand. Jaraknya 800 kilo, kalau kita naik mobil itu sekitar 6 jam. Wow. Nah, tim kita sedang perjalanan ke sana, di tengah jalan tiba-tiba ada bis yang tiba-tiba pindah jalur dan kita kecelakaan. Nah, ketika kecelakaan, kita sebetulnya bukan kita yang ada di mobil itu, sebenarnya Azam, CTO-nya Cityscope dan juga founder. Jadi dia ditransfer ke 3 rumah sakit yang berbeda, dan di setiap rumah sakit itu karena status kita warga negara asing, jadi kita harus mengulang semua tindakan medisnya gitu, dari X-ray, MRI dan lain-lain gitu, dan itu tidak menjadi experience yang menyenangkan. Nah, dari situ kita berpikir enak banget ya kalau jadi orang Malaysia gitu, datanya bisa kemana-mana dengan mudah gitu. Setelah itu kita step back dan kita berpikir kalau di Indonesia sepertinya belum ada juga sistem seperti ini gitu. Nah, 2018 aku lulus, aku pulang ke Indonesia. Tidak lama setelah itu aku menikah. Kebetulan ibu mertuaku itu mengidap kanker, jadi aku memiliki personal experience menemani dia untuk kemoterapi dan lain-lain, dan setiap kemoterapi data yang harus dibawa itu sangat banyak. Jadi itu yang betul-betul aku ngobrol sama Azam, yuk harus kita jadikan ini Cityscope. Berangkat dari personal experience ya. Betul. Dari semua C-level dan founder, co-foundernya. Wah, menarik banget. Nah, berarti selain Mas Ksatria sendiri gitu ya, tadi ada Mas Azam yang disebutkan juga. Siapa lagi sih yang menjadi pionir dari pendirian Cityscope ini? Siap, selain aku dan Azam tentu saja. Kalau aku lebih fokus di bisnisnya, kalau Azam lebih fokus di teknologinya, karena dia sekarang adalah seorang blockchain developer dan lain-lain. Ada satu lagi yaitu Dr. Sheila. Dr. Sheila. Betul, jadi dia adalah dokter yang lagi praktek juga. Kebetulan dia pengen mempunyai visi yang sama, akhirnya dia ngontak kita tuh. Dan akhirnya dia menawarkan untuk bergabung sebagai co-founder. Jadi aku dan Azam sendiri mulai di Juni 2019 dan Dr. Sheila gabung dengan kita di Juni 2020. Berarti menyusul ya Dr. Sheila. Nah, sekarang ini tadi Cityscope dengan produknya, dengan latar belakangnya, target marketnya itu siapa sih sebenarnya? Jadi tentu saja dengan produk SaaS yang kita bawa, target market kita sekarang adalah klinik, dokter, rumah sakit, bidan dan lain-lain gitu. Tapi ketika kita sudah bicara dengan aplikasi AI untuk mendeteksi stunting kita, itu kita sudah bicara ke arah B2G, jadi ke arah dinas kesehatan, kementerian kesehatan dan lain-lain gitu. Kedepannya kita juga ingin untuk mengembangkan produk yang customer facing juga, yang B2C juga, di mana nantinya pasien ini punya aplikasi untuk membuka dan menutup akses ke rekam medis masing-masing, supaya kasus-kasus kebocoran data bisa dikurangi. Nah, kalau misalnya tadi berarti yang saat ini lagi di develop itu adalah program B2B-nya gitu ya. Nah, customer ini berarti berangkatnya dari rumah sakit kah atau perusahaan kah atau siapa, Mas? Betul. Jadi kita mencoba penetrasi itu dari klinik dulu. Klinik. Dari klinik, dokter praktek pribadi dan juga praktik mandiri bidan. Karena kita melihat itu menjadi masalah juga sebetulnya di dinas-dinas kesehatan. Karena ketika mereka
mencanangkan sebuah sistem yang datanya terintegrasi, itu biasanya akar dari data collection point mereka adalah puskesmas. Jadi klinik-klinik, dokter praktek pribadi dan praktek mandiri bidan yang seharusnya melakukan reporting ke puskesmas ini tidak melakukan reporting seperti mana seharusnya karena mereka datanya masih sangat disimpan di ruang rekam medis, bentuknya kertas di dalam folder dan lain-lain gitu. Jadi kita approach mereka, kita tawarkan kalau misalkan Anda menggunakan sistem kita akan bantu untuk melakukan pelaporan ke puskesmas. Jadi kira-kira early go to market strategi kita seperti itu. Iya karena dari puskesmas pun biasanya kalau penggunaan BPJS pun pasti harus dari puskesmas atau klinik terdekat dulu, baru kemudian dikasih rujukan ke rumah sakit besar kan ya Mas. Jadi akan sangat complicated kalau misalnya mereka pun dari pendataan awalnya sudah tidak baik gitu ya, tidak rapi.